Gak banyak, hanya 100 rakaat saja. Gak banyak, hanya 100 rakaat. Dan untuk setiap rakaat itu setelah selesai Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, sehingga totalnya ada 1000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Dan saya yakin kalau sholat itu kita kerjakan, banyak yang menyerah, mungkin yang bertahan hanya tinggal imam dengan bilalnya saja. Bayangkan 100 rakaat, kita sholat tarawih yang 20 rakaat saja dengan ayat-ayat yang standar, banyak yang menyerah. Dalil ini saya dapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Al-Ghazali pada jilid yang pertama tentang Asrarul As-Shalah, rahasia-rahasia salat. Beliau singgung sebuah pasal tentang salat-salat sunat. Pada bahagian 7 dan 8 ada salat sunat malam Kamis pertama bulan Rajab, dan ada salat sunat pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi hadis yang beliau kemukakan ketika dikaji kembali oleh para ulama, didapati bahwa di antara sanadnya itu terdapat nama Abu Ali Al-Badini, dan beliau ini hadisnya adalah hadis yang mungkar. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali ketika menghidupkan kembali syiar salat yang 100 rakaat ini, tidak menyatakan bahwa salat itu dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in ataupun oleh tabi'ut tabi'in. Beliau menyandarkan praktik salat yang 100 rakaat itu dengan sebuah ungkapan, la yazalu yaf'aluhu al-khalafu 'anil khalaf, senantiasa dilaksanakan oleh setiap generasi sejak dari zaman dahulu. Jadi bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, dan bukan dari tabi'ut tabi'in. Ini yang kemudian digugat oleh sebagian besar para ulama terkait dengan referensinya hadis yang mungkar. Namun oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Dr. Ahmad Umar Hashim, beliau itu adalah pakar hadis nomor 1 di Timur Tengah. Kalau ulama-ulama ahli hadis ketemu dan beliau ada di dalam majelis, mereka akan sungkan untuk berbicara karena fadilah dan kedudukan beliau sebagai pakar hadis nomor 1 di Timur Tengah. Namun yang luar biasa dari beliau, tidak pernah terlihat beliau pakai peci, apalagi pakai kain sarung. Beda pakai jeprong, kopiah atau itu. Saya kira kalau sekali-kali beliau datang berkunjung ke tempat kita ini, jangankan diminta untuk menjadi imam, untuk baca doa saja kita malas. Kopiah gitu. Tapi beliau adalah seorang ulama besar di bidang kajian hadis, kemudian menulis sebuah artikel mengkritisi tentang perbedaan pendapat terkait dengan fadilah malam nisfu Sya'ban. Dia katakan bahwa terkait fadilah malam nisfu Sya'ban ini ada hadis yang dhaif dan ada hadis yang sahih. Maka mudah-mudahan, kata beliau, orang-orang yang tidak setuju tentang aktivitas menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu, yang sampai ke mereka hanya riwayat-riwayat yang dhaif. Padahal ada hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah hadis riwayat dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'ala 'ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi." Allah Ta'ala memperhatikan kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu ia ampuni semua makhluknya. Ia ampuni semua makhluknya illa li musyrikin aw musyahidin, kecuali yang tidak diampuni pada malam seperti ini adalah musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, wa li musyahidin, dan orang yang bersengketa, yang bermusuhan dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan manusia yang lain. Dua kategori manusia ini yang tidak mendapatkan ampunan pada malam yang seperti ini. Lalu dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min 'adadi sya'ri ghanami kalbin." Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Ingat, ini termasuk di dalam bab mutasyabihan. Kita hanya percaya bahwa kalimatnya Allah turun, tetapi tetap dalam kaifiat bahwa Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk.
Jadi yang dibayangkan Allah dari atas turun ke bawah. Ini yang hanya ditafsirkan oleh para ulama. Rahmat Allah Ta'ala itu mendekat dunia, itu yang paling rendah. Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Kalau malam-malam yang lain, riwayat Rasulullah menyatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Tapi malam nisfu Sya'ban tidak dikaitkan dengan waktu sepertiga yang pertama, kedua, dan ketiga. Rasulullah katakan Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban, sejak dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar, ila sama'id dunia, kepada langit yang paling rendah. Fayaghfiru li aktsara min adadi syi'ri ghanami qalbin. Lalu Allah Ta'ala ampuni dosa manusia yang jumlah mereka sebanyak bilangan bulu domba dari ternak kaum Bani Kalbin. Oleh sebagian ulama mengkaji, kenapa harus dikaitkan domba dan ternak itu milik Bani Kilab. Jadi ternyata didapati bahwa pada komunitas bangsa Arab di Mekah di kala itu, yang paling banyak memiliki ternak domba adalah Bani Kilab. Maka oleh Nabi menyebutkan sebanyak bulu domba yang dimiliki oleh Bani Kilab diampuni oleh Allah Ta'ala, illa, kecuali orang-orang yang mempersekutukan Allah dan yang kemudian bersengketa dengan sesamanya. Ada banyak hadis-hadis yang sahih terkait fadilah malam nisfu Sya'ban. Maka dianjurkan pada malam seperti ini untuk memperbanyak ibadah, mulai dari sholat sunnah, termasuk yang tadi kita kerjakan, sholat sunnah tasbih. Pada sholat sunnah tasbih ini referensinya jelas, hadis yang hasan diriwayatkan oleh dari Rasulullah kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata beliau? In istata'ta an taf'alahu fa fi kulli jumu'atin marrah. Bila engkau sanggup untuk melaksanakannya, fa fi kulli yawmin marrah, setiap satu hari satu kali. Wa illa wa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau tidak sanggup sehari sekali, maka sepekan sekali, 3 Jumat 3. Disinggung Jumatnya, bukan seminggu, bukan minggunya, Jumatnya. Wa illa fa fi syahrin marrah. Bila tidak sepekan sekali, maka sebulan sekali. Wa illa fa fi sanatin marrah. Bila tidak sanggup sebulan sekali, setahun sekali. Bila tidak, fa fi umrika marrah, seumur hidup sekali. Walaupun hadis ini bukan sahih, derajatnya hasan, oleh para ulama punya ketentuan. Mereka bertoleransi untuk hadis yang dhaif pada perkara ibadah, tetapi mereka akan sangat teliti, mutasyaddid pada hadis-hadis apabila sudah terkait halal dan haram. Mereka tidak akan ambil hukum halal atau haram bila hadisnya tidak sahih. Tapi kalau hanya persoalan ibadat, mereka berlapang-lapang dengan hadis yang tidak sahih. Apalagi ini bukan hadis dhaif, hanya hadis yang hasan, maka boleh diamalkan. Itu yang tadi saya jelaskan di awal sebelum kita sholat tasbih, bahwa sholat ini bukan kategori sholat sunat yang pelaksanaannya itu disyariatkan berjamaah. Apa makna tidak disyariatkan berjamaah? Dikerjakan sendiri sah, dikerjakan secara berjamaah juga sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah yang 27 derajat. Karena sholat sunat yang disyariatkan berjamaah itu hanya ada 7 sholat sunat: Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunat istisqa, sholat sunat tarawih, dan sholat sunat witir khusus pada malam bulan Ramadan. Hanya itu saja yang disunatkan berjamaah. Apa makna sunat berjamaah? Dikerjakan sendiri sah, dilakukan di dalam jamaah mendapatkan fadilah 27 derajat. Sedangkan yang lebih dari 7 sholat sunat ini dikerjakan sendiri sah, dilakukan secara berjamaah sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah yang 27 derajat. Maka saya yakin dengan praktek sholat tasbih yang panjang tadi, bayangkan 4 rakaat saja setengah jam. Saya yakin kalau kita kerjakan sendiri-sendiri, rakaat pertama langsung cabut ke maghrib, atau rakaat pada jemaah. Tapi ketika dilakukan secara berjamaah, ada orang yang ingin berhenti, tetapi malu kepada orang yang di sampingnya. Yahwanya mentang kedua mentang lanjut. Padahal Yahwanya tinggal keberaniannya cik kebiu mah. Jadi dengan mengerjakan secara berjamaah, kita termotivasi oleh kawan-kawan yang di samping sehingga bersikeras untuk melanjutkan sampai tuntas dan selesai sholat tasbih. Maka
Inilah fadilah yang kita kerjakan malam ini. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, biasanya sholat tasbih itu setelah sholat isya. Sholat tasbih secara hukum masuk dalam standar sholat sunnah mutlak. Makruh dikerjakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan sholat sunnah. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ketika matahari sedang naik sebatas ubun-ubun, ketika matahari sedang terbit, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, jatuh timang, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari sedang terbenam. Selain dari 5 waktu ini, silahkan kerjakan sholat tasbih baik siang ataupun malam. Tidak harus malam. Maka karena malam adalah waktu yang sangat terbuka untuk mengerjakan sholat sunat sebanyak-banyaknya, boleh dikerjakan setelah sholat isya, boleh dikerjakan setelah sholat maghrib. Karena malam seluruhnya adalah waktu untuk mengerjakan sholat sunat. Sehingga diriwayatkan di antara para sahabat ada yang dalam satu malam mereka sholat sunat sampai dengan 300 rakaat. Bukan 1-2 rakaat, sampai 300 rakaat. Apa sholatnya? Sholat sunat mutlak. Karena sholat sunat yang lain sudah dibatasi rakaat. Tarawih maksimal 41 rakaat. Kemudian sholat tahajud maksimal 11 rakaat. Sholat witir maksimal 11 rakaat. Tapi mereka sholat sampai dengan ratusan rakaat. Kenapa? Karena waktu malam seluruhnya adalah waktu untuk memperbanyak zikir-zikir. Maka malam ini kita sudah selesai sholat tasbih di sini. Kalau ada yang ingin sholat tasbih lagi, silakan bergeser. Ada di masjid Babut Taqwa, itu di Mapolda. Saya juga sebenarnya diminta untuk sholat di sana. Tetapi karena jadwal malam ini ngaji rutin di sini dan juga di Ceteung sebentar lagi, maka saya juga pamit tidak sholat isya berjamaah, ditunggu oleh masyarakat warga di Ceteung. Sholat isya berjamaah di sana dan sholat tasbih sekali lagi di sana. 2 kali dalam satu malam, hebat ada atau surga insyaallah. 2 kali sholat tasbih. Maka bagi bapak dan ibu-ibu yang ingin melanjutkan, masih terbuka ada tempat-tempat lain yang melaksanakannya setelah sholat isya nanti. Kalau merasa kurang puas, silahkan datang ke masjid yang lain. Oh, ternyata tidak cukup 2 kali, mau lanjutkan lagi, silahkan pulang ke rumah, kerjakan sendiri-sendiri. Masih boleh dilanjutkan sampai dengan waktu subuh. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini yang perlu saya pertegas kembali tentang ritual dan praktik kita kerjakan sesaat tadi. Maka mudah-mudahan menjadi ilmu dan wawasan bagi kita. Dan satu lagi saya kutip dari tulisan Dr. Omar Hashim ini, bahwa menurut pendapat yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajabah doa. Sehingga ketika beliau menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang kapan kiblat umat Islam diganti dari Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram, ketika turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 240 kalau tidak salah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pendapat yang beliau terjihkan bahwa peristiwa itu terjadi pada nisfu Sya'ban di waktu salat zuhurnya. Artinya doa Rasulullah agar kiblat diganti oleh Allah dari menghadap Palestina Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram yang ada di Mekah dikabulkan oleh Allah pada nisfu Sya'ban. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam-malam seperti ini. Jangan banyak hal-hal yang lagha, yang tidak bermanfaat. Kemudian yang perlu saya luruskan kembali, pendapat yang selama ini beredar seolah-olah pada nisfu Sya'ban diganti buku catatan amal, keliru. Tidak ada referensi ayat dan hadis yang menyatakan pergantian buku catatan amal pada nisfu Sya'ban. Yang ada adalah hadis ketika yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah ketika beliau bertanya kepada kakeknya Rasulullah SAW, kakek angkat dalam tanda kutip, kenapa Nabi sangat sering berpuasa sunat di bulan Sya'ban? Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nasi baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang banyak orang lalai darinya, terdapat antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi turfa'u a'malu ummati. Di bulan Sya'ban itu diangkat amalan umatku. Ingat, di bulan Sya'ban tidak ditentukan hari dan tanggalnya. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa kuntu sha'iman. Dan saya sangat senang bahwa amalan saya diangkat oleh Allah ketika saya sedang berpuasa.
Karena Nabi tidak tahu tanggal berapa amalan itu diangkat, maka beliau perbanyak puasa sepanjang bulan Sya'ban agar bertepatan salah satu di antara hari-hari yang beliau laksanakan puasa berkebetulan dengan amalannya diangkat oleh Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu tanggal berapa di bulan Sya'ban amalan itu diangkat. Yang pasti itu adalah di bulan Sya'ban. Maka bagi yang ingin puasa sunat, tidak ada puasa sunat khusus dengan niat saja aku puasa sunat bulan Sya'ban ataupun saja aku puasa sunat nisfu Sya'ban. Yang ada hanya aku niat puasa sunat hari Senin, aku niat puasa sunat hari Kamis, ataupun besok karena kebetulan hari putih, maka aku niat puasa sunat ayyamul bid, hari-hari putih karena Allah Ta'ala. Masih boleh dipraktikkan besok, tapi yang tidak puasa sunat besok mendadak taat pada tanggal 16 Sya'ban, maka ada ketentuan yang lain. Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Apabila telah datang nisfu Sya'ban, tidak ada lagi puasa sunat sampai datang bulan Ramadan. Yang tidak ada adalah mendadak taat. Berarti hendak puasa tiba-tiba tak taat ini mana Sya'ban. Maka orang-orang yang seperti ini dilarang untuk berpuasa. Larangan ini bersifat makruh, tidak bersifat haram. Kecuali bagi orang yang ingin mengqadha puasa Ramadan yang lalu yang belum tertunaikan, silahkan dikerjakan setelah nisfu Sya'ban. Yang tidak boleh adalah memulai. Ingat, memulai puasa sunat, bukan melanjutkan aktivitas puasa sunat. Dia beri terus sekalian. Ya. Besok tidak ada sunat puasa. Besok ada puasa sunat, namanya puasa putih. Tanggal 13, 14 dan 15 hari setiap bulan. Maka yang ingin puasa besok diniatkan saja aku niat puasa putih karena Allah Ta'ala. Besok. Kalau besok dimulai lanjutkan hari Rabu dan Kamis silahkan. Tapi kalau besok tidak puasa, sebelumnya juga tidak pernah puasa, tiba-tiba hari Kamis mau puasa sunat, bio-bio deh. Itu kata orang tua, pada harapan ubi pink, rokok balik ubi pak. Jadi tidak boleh mendadak taat setelah nisfu Sya'ban. Demikian. Terima kasih. Jadi baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian barangkali sekedar tausiah kita pada malam yang berbahagia ini, dan saya mohon maaf sudah 2 kali pertemuan berhalangan kebetulan dinas luar daerah. Selasa yang pertama saya ke Kota Fajar, Aceh Selatan, dan Selasa yang kedua kemarin saya kebetulan ke Semelu, Sinabang, dan malam ini berada di sini. Insya Allah mudah-mudahan sempat 2 kali pertemuan lagi sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan pengajian pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak sholat Isya berjamaah di sini karena akan menghadiri sholat berjamaah Isya dan ditunggu oleh kawan-kawan yang ada di Jengkel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.